Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Rencana Dokumen HCCP Chicken Nugget dengan yang beranggotakan Noni Dwi, Pinta Kartinihia, Randi Ahmad, dan Ratna Sri Wulandari. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, berkat, dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan PPT dan presentasi ini guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Hygiene dan Sanitasi, yakni membuat dokumen HCCP produk menu makanan dengan judul Rencana Dokumen HCCP Chicken Nugget. Kami menyadari adanya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan kalimat atau data dalam tugas ini. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima kritik dan saran agar dapat memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Kami berharap semoga rencana dokumen ini bermanfaat bagi pendidikan dan oknum-oknum yang membutuhkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dari tim penulis. HCCP merupakan suatu alat yang mampu memperkirakan potensi bahaya dan menentukan sistem pengendalian yang berfokus pada pencegahan terjadinya bahaya, atau bukan yang hanya bergantung pada pengujian produk akhir. Dokumen HCCP sangat diperlukan karena berfungsi untuk menjamin keamanan pangan dengan 100% inspeksi tidak mungkin dilakukan secara teknis dan ekonomis, sebagai satu-satunya sistem keamanan makanan yang terbukti efektif dan banyak dipakai industri makanan. Selain itu, adanya sanksi bagi produsen bila menjual makanan yang tidak aman. Kami selaku mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo dengan jurusan pariwisata, dalam hal ini sangat diperlukan adanya dokumen HCCP untuk membangun serta meningkatkan kepercayaan konsumen baik dalam hotel, restoran, ataupun jasa boga. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 memilih judul Rencana Dokumen HCCP Chicken Nugget. Diketahui bahwa nugget merupakan makanan yang simpel dan dimasak secara sederhana, namun kualitas, kuantitas, dan cara pengolahannya harus terjamin. Demikianlah dokumen ini terbentuk. Deskripsi dari chicken nuggetnya yaitu kategori proses pemasakan penuh dengan nama produk chicken nugget, komposisi produk yaitu daging ayam, tepung tapioka, tepung roti, bumbu rempah, garam, dan phosphate. Karakteristik dari produk ini yaitu produk beku dan digoreng atau dimasak sebelum dikonsumsi. Metode pengawetannya dengan metode pemasakan yang sempurna yaitu penggorengan dan oven atau pemanggangannya harus benar-benar panas untuk mematangkan produk tersebut. Kemudian produk dibekukan. Pengemasannya ada dua, yaitu kemasan primer dan sekunder. Kemasan primer yaitu kantong plastik yang sudah diseal, dan kemasan sekundernya karton atau kardus. Umur penyimpanannya yaitu sekitar 1 tahun atau disimpan dengan suhu minus 18 derajat Celcius atau kurang. Kondisi penyimpanannya harus disimpan di dalam freezer dengan suhu kurang dari atau sama dengan minus 18 derajat Celcius atau 0 derajat Fahrenheit. Cara distribusinya, distribusi melalui jalur darat, yaitu dengan mobil box yang dilengkapi dengan sistem pendingin yang dapat dikontrol dan dikendalikan. Labeling dalam produk chicken nugget ini terdiri dari nama-nama komersil produk atau merek, nama produsen dan distributor, komposisi bahan, informasi nilai gizi, tanggal kadaluarsa, dan kode produksi label halal, dan cara penyajian atau cara pemasakan. Saya akan menjelaskan mengenai identitas target pembeli, konsumen umum dari segala umur, baik anak-anak atau balita, wanita hamil, kelompok orang yang alergi, kelompok orang yang sakit, dan lanjut usia. Baik, selanjutnya, diagram alir pembuatan produk. Penyusunan diagram alir proses pembuatan produk dilakukan dengan mencatat seluruh proses sejak diterimanya bahan baku sampai dengan dihasilkannya produk jadi untuk disimpan, bahkan terkadang sampai dengan pendistribusian produk tersebut. Di sini terdapat lampiran 1 mengenai penetapan CCP pada bagan alir proses. CCP 1 terdapat pada tahap penerimaan daging dan kulit, serta penerimaan bahan kering dan minyak goreng, kemudian dilakukan penyimpanan dan pemisahan antara bahan-bahan emulsi dan bahan-bahan marinasi atau bumbu. Dibarengi dengan penerimaan bahan pengemas. CCP 2 dan 3
terdapat pada tahap penyimpanan daging dan kulit, kemudian proses selanjutnya tempering daging dan kulit. Kemudian, untuk kulit dilakukan penimbangan untuk pembuatan emulsi, serta dilakukan penimbangan pula untuk bahan-bahan marinasi. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu pengecilan ukuran daging atau breeding. Tahap selanjutnya yaitu pencampuran semua bahan atau blending, baik daging, bahan emulsi, serta bahan-bahan marinasi dijadikan satu. Pada tahap ini dilakukan pula penyimpanan bahan pengemas. Setelah semua bahan tercampur menjadi satu, tahap selanjutnya yaitu pencetakan atau forming. Setelah itu tahap pelapisan atau coating. Setelah tahap pelapisan selesai dilakukan, kemudian tahap selanjutnya yaitu penggorengan, kemudian tahap pemanggangan. Setelah dipanggang, tahap selanjutnya yaitu pembekuan produk. CCP 4 yaitu pada tahap pendeteksian logam atau metal detection. Setelah tahap pendeteksian ini dilakukan, kemudian tahap selanjutnya yaitu pengemasan produk. CCP 5 yaitu pada tahap penyimpanan produk akhir sebelum kemudian dilakukan pendistribusian produk chicken nugget ini kepada konsumen. Saya akan mempresentasikan bahaya produk dan bahan baku. Yang pertama, chicken nugget jenis bahaya biologi seperti mikroba patogen seperti salmonella dan bakteri E. coli. Dan bahaya fisiknya adalah benda asing seperti tulang, bulu, plastik, kerikil, dan logam. Untuk bahan baku ada daging ayam dan kulit ayam. Jenis bahaya ada biologi, mikroba patogen, salmonella, bakteri E. coli. Dan untuk fisik benda asing seperti tulang, seperti logam, plastik, dan kerikil. Untuk bahan pembantu ada butter, ada air, ada saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya terkait dengan HCCP chicken nugget, yang dimana saya akan menjelaskan tentang identifikasi HCCP terhadap proses pembuatan chicken nugget tersebut, yang dimana dalam tahapan proses ada P1, P2, P3, dan P4, dan ada CPP atau bukan CPP. CPP yaitu critical control point dan bukan CPP yaitu yang bukan critical control point. Dimana dalam tahapan proses tersebut ada namanya penerimaan bahan, yaitu daging ayam, bahan-bahan mentah, dan bahan kemas, yang dimana bisa diidentifikasi yaitu dengan yes atau no di dalam P1, P2 sampai P4, dan selanjutnya bisa dikatakan CPP atau bukan CPP. Ada banyak sekali yaitu di dalam tahapan proses ada banyak sekali penyimpanan bahan, tempering daging dan kulit, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu penentuan titik kendali kritis dan batas kritis. Batas kritis ditetapkan berdasarkan pustaka atau dokumentasi yang mana dimiliki pada perusahaan-perusahaan yang melakukan itu HCCP tersebut. Dan selanjutnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini tahapan prosesnya seperti penerimaan bahan mentah, jenis dalamnya ada jenis bahan mikrobiologi, fisik, maupun yang seterusnya. CCP yaitu karakteristik penerimaan suhu, kondisi fisik, kondisi kemasan, dan ada pun batas kritis suhu produk yang kurang lebih dari 18 derajat Celcius, tidak ada bau, dan tidak ada benda asing yang sedemikian rupanya. Bisa saya simpulkan yaitu hazard analysis critical control point atau HCCP, yaitu berfungsi untuk menjamin keamanan dan membuat sistem pengendalian pembuatan produk serta tahapan-tahapan selanjutnya terkait dengan HCCP. Saran, perlu adanya komitmen dan dalam melaksanakan HCCP, dan perlu adanya penelitian dan pengujian di dalam laboratorium itu. Selanjutnya Dapus ini saya dapatkan dari Teknologi Pangan Binus atau Universitas di Semarang 2013, di tepatnya di Semarang. Selanjutnya terima kasih. Jika
jika ada pertanyaan atau kritik atau saran bisa dikatakan bisa diinfokan buat di grup kita